Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dan juga dengan sesuatu yang menyenangkan. Memang itu adalah ujian, semuanya adalah ujian. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian. Musibah itu juga ada ujian. Cuma bagaimana kita menghadapinya, itulah yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat. Saat ini kita masih ada di bulan yang penuh dengan keberkahan. Tadi kita juga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita melakukan amalan yang membuat kita menjadi orang paling kaya sedunia. Apa itu amalannya? Amalannya itu adalah raq'atul fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada banyak orang kaya, Abu Rizal Bakri hartanya banyak, Sandiaga Uno, ataupun mungkin orang-orang yang lainnya, maka orang yang melaksanakan 2 rakaat fajar ini, kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha, masih lebih baik daripada dunia dan isinya. Mereka kan belum mencapai dunia dan isinya itu. Bahkan seperti Abu Rizal Bakri misalnya, tidak semua Indonesia dimiliki itu. Tapi ini kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita menjadi orang yang paling kaya. Cuma karena nggak kelihatan, maka kemudian ada juga yang melalaikan itu. Padahal kalau kelihatan, masya Allah. Sholat subuh berjamaah saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia itu tahu, la atauhuma walau habwan. Sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah, andai tahu fadilahnya, datang walaupun merangkak. Ini jangankan merangkak itu, sepeda motornya macet. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, puasa kata Al-Imam Al-Ghazali itu adalah rubu'ul iman, 1/4 dari keimanan. Kenapa puasa itu dikatakan sebagai rubu'ul iman, 1/4 dari keimanan? Karena puasa itu adalah nisfus sabri, separuh dari kesabaran. Sementara as-sabru itu adalah nisful iman, kesabaran itu adalah separuh dari keimanan. Jadi puasa itu adalah separuh dari kesabaran, kesabaran itu adalah separuh dari keimanan. Makanya kemudian dikatakan bahwa puasa itu adalah 1/4 dari keimanan. Pertanyaannya, kalau puasa kesabaran itu adalah separuh dari keimanan, kira-kira yang separuhnya apa itu? Ada yang tahu kira-kira? Menikah. As-sabru nisful iman, kesabaran itu adalah separuh dari keimanan. Ini separuh. Yang separuhnya lagi apa itu? Ambisi. Ada yang lain mungkin tahu? Separuh dari kesabaran, separuhnya lagi itu apa? As-sabru nisful iman, kesabaran dan separuh dari keimanan. Separuhnya apa itu? Separuhnya itu adalah syukur, bersyukur. Jadi sabar dan syukur, separuhnya adalah kesabaran, separuhnya lagi adalah bersyukur.
Hal ini bisa kita ambil iktibar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman. Kenapa boleh katakan sungguh mengagumkan? Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya itu adalah kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Kenapa dikatakan bahwa semua perkaranya itu adalah menjadi kebaikan? Kata Rasulullah, in asabathu sarra syakara, kalau dia mendapatkan nikmat yang menyenangkan hatinya maka dia bersyukur, fakana khairan lahu. Sebaliknya, wa in asabathu dharra sabara, fakana khairul lahu, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya maka dia bersabar, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Jadi sabar, syukur, separuh dari keimanan itu adalah bersabar, separuhnya adalah bersyukur. In asobatu syarra syakara, kata Rasulullah, kalau seorang yang beriman mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan bersyukur. Bersyukur dengan cara menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan karunia harta, maka orang yang beriman menggunakan hartanya dalam rangka kemaslahatan agamanya, tidak hanya dimanfaatkan untuk berfoya-foya, bukan hanya kemudian untuk bersenang-senang, akan tetapi digunakan dalam rangka kebaikan. Dia infakkan kepada siapa yang butuh, dia gunakan dalam infak fi sabilillah, perjuangan dalam menegakkan agama, dia gunakan dalam rangka membangun masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan dalam rangka mengentas orang lain dari kemiskinan, dia gunakan dalam rangka hal-hal yang membuat dirinya dan orang yang sekitarnya itu menjadi berdaya. Orang yang beriman ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan jabatannya dengan sebaik-baiknya. Kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Walaupun masa jabatannya itu hanya sebentar, sekitar 2,5 tahun, akan tetapi karena digunakan dengan baik nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waktu yang sebentar ini bisa membuat seluruh rakyatnya menjadi makmur. Dengan waktu yang 2,5 tahun ini, seluruh rakyatnya itu makmur, sehingga dikatakan dalam sejarah bahwa pada masa itu orang-orang kaya bingung itu mau diberikan kemana zakat, sedekah, karena semuanya sudah menjadi muzaki, orang yang harus mengeluarkan zakat, tidak ada lagi yang berhak mendapatkan zakat. Bingung. Kalau sekarang tidak kebingungan itu kan. Tapi pada masa Umar bin Abdul Aziz, orang-orang itu bingung mau diberikan kemana. Semuanya itu sudah masuk kategori kaya, sehingga kemudian harta zakat itu dikumpulkan ke Baitul Mal. Para pemuda yang belum kawin itu kemudian dipanggil, ya sudah kawin, ini harta. Jadi kebingungan. Waktu yang 2,5, jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang digunakan dengan sebaik-baiknya, karena beliau kemudian benar-benar menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh amanah, ya sadar bahwa itu adalah satu karunia yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktunya singkat akan tetapi bermakna. Ini orang yang beriman, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk sesuatu yang memang bermanfaat, berguna, menjadi anfa'uhum linnas, pribadi yang memberikan banyak manfaat terhadap sesama manusia. Mendapatkan karunia kesehatan, digunakan kesehatannya itu dalam rangka kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pergi ke masjid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah dalam rangka membuat anak keluarganya tidak meminta-minta. Itu bagian dari syukur. In asabatu syarra syakara, kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirinya maka dia bersyukur. Ini bagian yang pertama. Jadi bersyukur.
mempunyai istri cantik, bersyukur. Ini bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, in asabathu dharra sabara. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan bagi dirinya, maka dia itu bersabar. Kehilangan sedikit misalnya. Kalau kehilangan itu sedikit daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan 10.000 dibandingkan dengan nikmat yang 1 juta, itu dia bersabar, karena yang sungguhnya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedikit kalau kita renungkan. Cuma karena orang hanya melihat bahwa yang diambil itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang, rugi. Padahal untungnya sudah banyak bertahun-tahun, rugi 1 kali kemudian yang dipikirkan, wah kok rugi, lupa betapa sesungguhnya bertahun-tahun dia itu untung. Yang dipikirkan ruginya saja. Bersabar mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan bagi dirinya. Dapat sakit, sabar. Karena itu juga bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam rangka untuk menjaga keimanan kita, termasuk juga menggugurkan dosa-dosa kita. Bersabar. Yang kalau dibandingkan lagi dengan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesungguhnya masih lebih banyak sehatnya. Makanya Nabi Ayub itu ketika ditanya oleh istrinya, diberikan sakit, Mas, berdoa supaya cepat sembuh. Apa yang dikatakan oleh beliau? Saya malu. Kenapa malu? Saya diberikan sehat bertahun-tahun, diuji sakit sebentar saja, saya kemudian sudah minta sembuh gitu. Itu kalau kata Nabi Ayub. Tapi kalau kita sakit sebentar, ya Allah, kita cepat terbaras. Beda dengan tingkatan kita dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji dengan penyakit cukup lama, tapi kemudian tidak mengeluh, karena dia kemudian membandingkan dengan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, malu saya diberikan sehat bertahun-tahun, kemudian diuji dengan sakit sebentar saja, kok saya kemudian tiba-tiba tidak mau untuk menerimanya. Jadi itulah seorang yang beriman, antara sabar dengan syukur, sabar. Dan kalau kita lihat di dalam kehidupan, maka manusia itu pasti akan mengalami dua-duanya, karena dua-duanya itu memang merupakan bagian dari ujian. Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan bisyarri wal khair, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dan juga dengan sesuatu yang menyenangkan. Memang itu adalah ujian, semuanya adalah ujian. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian. Musibah itu juga ada ujian. Cuma bagaimana kita menghadapinya, itulah yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasti akan mendapati dua-duanya di dalam kehidupan. Ya, mendapatkan nikmat ya syukur, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan ya bersabar. Bersabar, bersyukur, bersabar, itu pasti yang akan dialami oleh manusia di dalam kehidupan. Tidak ada manusia yang kemudian diuji terus-menerus di dalam kehidupannya. Pasti ada saat-saat dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tidak ada manusia yang terus gembira tanpa adanya ujian berupa sesuatu yang tidak menyenangkan. Pasti ada, karena memang itulah hal yang harus dihadapi oleh manusia di dalam kehidupan. Dan di dalam ujian itu ada hikmah yang sesungguhnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Dengan adanya ujian berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, kita itu kan dilatih untuk bersabar.
Kalau ada ungkapan tidak ada pelaut tangguh itu kalau tidak ada badai itu. Pelaut yang tangguh itu karena dia mengalami berbagai macam badai. Tapi kalau lautnya tenang, maka dia tidak akan menjadi pelaut yang tangguh. Justru pelaut yang tangguh itu karena dia mengalami yang namanya ombak itu. Biasa bagi dirinya itu. Saya pernah ke Gili Genting gitu. Pulangnya itu kan naik ya perahu itu. Agak ombak sedikit. Pun kata pasampanannya, enten nikah biasanya masih bajan onjan tambah. Yang penumpangnya karena gak biasa ya, cek mainan ini. Tapi kalau kata perahunya, enten biasa nyaman nikah ini. Nyaman pula gak biasa ya. Tambah onjan itu. Orang-orang yang tidak terbiasa itu, empon cek mainan. Enten biasa nyaman nikah. Itu kata perahunya atau kang perahunya itu. Karena mereka sudah biasa menjalaninya, menjadi sesuatu yang enjoy mereka itu. Bahkan bagi mereka ini mainan anak kecil itu. Tapi bagi yang tidak biasa itu takut jatuh. Jadi tidak ada pelaut yang tangguh kalau air lautnya itu tenang. Justru karena mereka menghadapi badai, mereka itu menghadapi sesuatu yang bisa membuat mereka lebih teguh, menjadi lebih pandai. Kalau kita ingin naik tingkat kan ada ujiannya. Jadi semuanya sungguhnya adalah ujian. Kekayaan itu adalah ujian, kemiskinan itu juga bagian dari ujian. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa kemiskinan, dia kuat, tapi kadang ketika diberikan ujian berupa harta yang banyak, dia menjadi lupa. Ada cerita anekdot misalnya tentang di dunia fabel, ada seekor kera yang ada di sebuah pohon. Ada angin keras dengan angin yang lembut. Ayo kita lomba, siapa yang bisa membuat kera ini jatuh dari pohonnya. Kata angin yang keras, saya mampu, gampang. Akhirnya dia yang pertama kali dihembuskan, keras itu. Tapi karena berhembus keras itu, keranya yang ketet tambah. Jadi pegang erat ke pohonnya. Sampai akhirnya putus asa, tidak bisa sudah. Kamu pasti nggak bisa, saya saja yang keras seperti itu tidak bisa. Kata angin sepoi-sepoi, belum tentu. Coba lihat itu. Dihembuskan sedikit demi sedikit, enak. Sampai katondo. Sampai katondo tertidur. Karena tertidur akhirnya jatuh. Gimana kata yang sepoi-sepoi, siapa yang menang sekarang? Saya yang menang. Jadi tadi kalau diibaratkan itu adalah ujian juga bagi manusia. Kadang ada ujian yang keras, dia teguh, bisa bertahan. Tapi ketika diuji dengan yang sepoi-sepoi, maka tunduk. Mentada AC panas itu. Semangat ya. Ayo pada AC atau dulu. Itu bagian dari ujian juga ya. Iktikaf itu misalnya kalau tidak ada AC-nya panas itu. Saya teduh nggak burung itu. Tapi karena ada AC enak. Ayo cepetan nggak tunduk. Jadi ujian. Ada juga cerita antara suami dengan istri, yang suaminya itu jelek, hitam legam, istrinya cantik jelita. Satu waktu malam bulan purnama mereka duduk berdua. Kata suaminya, "Dek, alhamdulillah, saya bersyukur sekali mempunyai istri yang cantik jelita seperti kamu." Apa kata istrinya? "Iya mas, kita insya Allah adalah pasangan surgawi yang akan masuk surga." Loh kenapa dek? Ya karena kita ini mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kamu mempunyai istri yang cantik jelita seperti saya, kamu bersyukur. Alhamdulillah masuk surga. Nah saya punya suami yang jelek, hitam itu, saya bersabar. Saya juga ini masuk surga. Jadi kamu bagiannya bersyukur, saya bagian bersabar.
Dan memang dalam kehidupan seperti itu, suaminya misalnya suka marah-marah, ya bagian bahwa kita harus bersabar istrinya itu. Jadi istrinya itu bersabar itu. Suaminya marah-marah, kalau suaminya lemah lembut bagian bersyukur itu. Istrinya juga demikian, ada yang istrinya paraten, lemah lembut, ya alhamdulillah bersyukur. Tapi kalau istrinya misalnya cerewet, ya bagian dari bersabar itu. Dan ada kalau kita lihat di dalam sejarah, orang yang makomnya itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena istrinya cerewet. Ada seorang cerita daripada masa lalu salafus saleh, datang dia ke rumah temannya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya tidak ada. Pokoknya cerewet. Mana suami? Tidak tahu, kerja sekarang. Mudah-mudahan tidak kembali sampai sekarang, tidak pulang gitu. Kata dia, kok istrinya seperti ini? Datang temannya itu dengan membawa kayu bakar, cuma yang dia lihat aneh itu. Yang menggendong kayu bakarnya itu adalah harimau. Setelah itu diturunkan, selesai dia katakan, terima kasih, silakan balik saja kamu. Pulang itu harimaunya. Setelah itu masuk, ya memang iparantah, tapi itu sambil ngomel istrinya. Sudah beberapa tahun kemudian dia datang lagi ke rumah temannya itu. Sama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya teman suami kamu. Oh, silahkan duduk. Sebentar lagi insya Allah suami saya datang. Kata temannya, mak lain sabar dia. Sabon lu cerewet. Sekarang kok mak lembut. Setelah itu agak lama sedikit datang temannya itu, membawa menggendong kayu bakar. Gendong sendiri sekarang. Dilihat itu, kok sekarang gendong sendiri. Dulu yang menggendong kayu bakarnya itu adalah harimau. Mana harimaunya sekarang? Akhirnya kemudian duduk di paranta, Musabinina lembut itu. Akhirnya kemudian cerita, mana harimau kamu itu yang dulu membantu kamu, kok sekarang kamu gendong kayu bakar sendiri? Kata dia, dulu saya ini punya istri yang cerewet, jadi saya sudah lelah mencari nafkah ke hutan, sampai di rumah itu lelah lagi gitu. Tapi saya bersabar, makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan saya bantuan. Jadi saya tidak usah gendong sendiri kayu bakarnya, ada harimau yang diperbantukan oleh Allah untuk menggendong kayu bakar saya. Tapi istri saya yang cerewet itu sekarang sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, bukan kawin lagi. Jadi meninggal dunia, kenapa? Kemudian dia kawin lagi. Istri saya sekarang lembut, paraten. Cuma karena tidak lagi ada alasan saya untuk bersabar, saya pulang itu sudah ada yang marateni. Allah Subhanahu wa taala itu menarik bantuannya dulu. Yang dulunya saya dibantu dengan harimau, harimaunya sudah tidak ada lagi yang membantu saya. Karena saya sampai di rumah ya sudah bisa istirahat dengan tenang. Jadi itu ada orang yang makomnya mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala itu karena dia bersabar. Bahkan ada juga cerita dari seorang alim yang istrinya itu cerewet itu, kemudian kata temannya, sudah ceraikan saja dia. Apa yang dia katakan? Enggak, ini alasan saya supaya dapat banyak pahala, supaya dapat pahala bersabar itu. Jadi artinya ya semua sekali lagi adalah ujian di dalam kehidupan. Nah, puasa ini adalah sebagaimana disyaratkan tadi, nisfus sabri, upaya kita untuk melatih kesabaran. Kenapa melatih kesabaran? Karena hal-hal yang sesungguhnya itu adalah halal itu kan kemudian diharamkan untuk sementara. Jadi untuk sementara, pagi dari terbit matahari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita kan
dilarang untuk makan dan minum, padahal itu adalah sesuatu yang awalnya diperintahkan kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah kalian dari rezeki Allah. Tapi dengan puasa kemudian kita dilatih bersabar, cuma separuh itu, karena kemudian malamnya sampai terbit fajar kita silakan makan dan minum lagi. Hubungan sama istri yang sesungguhnya itu adalah nikmat berpahala, bahkan kemudian dilarang juga. Maka kemudian di situ kita diajari untuk bersabar. Jadi artinya ya sekali lagi, hidup itu ya antara syukur dengan sabar. Keimanan ya tadi, kalau tidak bersyukur ya bersabar. Tapi yang paling bagus lagi itu ketika mendapatkan ujian dia malah bersyukur. Itu yang sangat-sangat sulit itu. Kalau orang kaya bersyukur itu biasa itu. Kalau orang miskin bersabar itu biasa, sama itu memang. Tapi kalau kemudian orang miskin bersyukur itu yang luar biasa. Dan itu memang adalah makom yang lain, hanya orang-orang tertentu yang diberikan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa melakukannya. Tapi yang pasti sekali lagi, dalam keimanan bagi orang yang beriman antara syukur dan sabar itu. Ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, menggunakannya dalam hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya dalam rangka kemaslahatan dirinya, kemaslahatan orang lain, menjadi pribadi yang anfa'uhum linnas. Kalau kemudian mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, dia kemudian bersabar, sehingga semua yang terjadi kemudian menjadi satu kebaikan bagi dirinya, menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi